Proses penginjilan atau evangelisasi mempunyai arti jauh lebih luas daripada pewartaan Injil dengan ajaran dari atas mimbar, khotbah-khotbah para pastor, atau pengajaran para katekis atau guru agama di sekolah atau di kampung-kampung. Karena itu narasumbernya tidak hanya kitab suci dan rumusan doa-doa yang harus dihafalkan. Tetapi penginjilan itu juga meliputi seluruh karya perutusan dan perbuatan baik, yang mencerminkan nilai-nilai Injil. Rasul Yohanes menegaskan, bahwa hidup dan perbuatan Yesus, amat sangat luas, maka tidak semua bisa dituliskan dalam kitab suci, BDK bab 21, ayat 25. Maka kitab suci bukanlah narasumber dan rujukan satu-satunya dalam proses penginjilan. Ada di depan mata kita. Karya perutusan, pelayanan kesehatan dan kemanusiaan di Rumah Sakit Santo Yusuf, dengan panti sosial Tresna Werda Nazaret. Seluruh karya pelayanan, segala perbuatan baik, yang tentu saja mencerminkan nilai-nilai Injil berlangsung setiap hari di rumah sakit dan panti sosial ini oleh para suster coba, para dokter, perawat, karyawan, karyawati, para donatur serta pihak lain yang ikut serta membantu. Itulah proses evangelisai atau penginjilan itu. Penginjilan bukan hanya yang berlangsung di gereja Santa Odilia ini saja. Malahan kesaksian dan perbuatan baik yang terjadi dimanapun, oleh siapapun bisa menjadi rujukan dalam proses penginjilan itu sendiri. Maka tepatlah penginjilan itu dilukiskan dengan penaburan benih, BDK Mat bab 13, ayat 1-23. Benih yang ditabur itu tidak semuanya tumbuh, dan tidak semua menghasilkan buah yang sama. Demikian juga karya penginjilan. Betapapun dilakukan dengan ketekunan, tetapi tumbuhnya sabda tergantung dari kesediaan hati manusia. Ada pribadi, ada keluarga, ada kelompok, ada wilayah, kota, dan daerah, di mana benih itu bertumbuh subur, banyak panggilan. Tapi lebih penting lagi bahwa hidup Kristiani dengan segala unsurnya, dalam rumah tangga, perkawinan, tata kerja, ekonomi, dan dalam pergaulan politik. Semua harus dijiwai semangat Injil. Moga-moga hati kita sendiri, atau keluarga rumah tangga kita, komunitas karya kita, menjadi seperti ladang dan tanah subur bagi sabda Allah yang ditabur ke dalamnya. Agar bisa bertumbuh subur dan berbuah. Jikalau ternyata hati kita itu masih bagaikan tanah tipis, berbatu-batu, ayat 5, semoga Allah dengan caranya sendiri menolong kita, supaya hati kita perlahan-lahan menjadi seperti ladang dan tanah subur. Kita percaya, bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulutnya itu tidak akan begitu saja kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan seperti hujan yang turun mengairi bumi dan membuatnya subur. BDK bab 55, ayat 10-11. Maka semoga hati kita, keluarga kita, komunitas kita menjadi ladang subur. Amin. Selamat Hari Minggu Biasa 15. Tuhan berkati selalu.